Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, Pak Haluku. Alhamdulillah menjadikan seluruh wassalam wa antum. Alhamdulillah hasilku tahta seluruh ada mudah-mudahan di adengan Allah insyaallah. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu kembali setelah beberapa pertemuan. Tidak itu karena ada beberapa lain hal yang tidak disebutkan sesuai dengan agenda yang sudah kita rencanakan dan juga di minggu sebelumnya, bahwasanya di pertemuan kali ini adalah pertemuan untuk kalian mempresentasikan hasil tugas yang telah diberikan di minggu sebelumnya. Oke, sudah siap? Ya. Oke. Dan tugasnya itu adalah membahas terkait apa? Kasus pelanggaran di tahun berapa? 2017. Oke, karena semuanya dirasa sudah siap, maka tidak perlu lama-lama, kita langsung saja mulai dari Pak. Oke, tapi sebelum ke presentasi, kita cek dulu untuk kehadiran di kelas ini ya. Untuk di kehadiran di hari ini. Saya kembaliannya untuk Ahmad Yesbi, Ahmad Saiful Ridwan, Ardi Salam, Febriana Saputra, Fikri Faujan Akbar, Lutfi Rahmansyah, Mia Ayudia, Nur Azizah, Radil Maulana, Samsul Abdul, Silvani, Siti Nuraini, Siti Nur Fauziah, Yanto, Sakit juga ya. Tadi udah dicek kan ya? Mana namanya? Sakit apa? Jadi ya berhubung cuacanya kurang bisa ditebak gitu ya. Cuacanya kadang panas kadang hujan, jadi semuanya diharapkan itu kesehatan ya. Yuliani. Oke, di kelas ini ada 2 orang yang ada hadir. Kita doakan semoga kelas dan bisa bertemu. Amin. Oke, kita langsung saja ke tugas presentasinya, yaitu kelompok yang pertama silakan untuk mempresentasikan hasil kerjanya terlebih dahulu. Silakan Fikri dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kelompok mengidentifikasi data mengenai penjatuhan hukuman disiplin ASN di tahun 2017. Ini pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh pegawai adalah pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja, tepatnya sebanyak 570 kasus. Selanjutnya yaitu pelanggaran kasus tidak menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat ASN, tidak melakukan tugas kedinasan serta menyalahgunakan wewenang.
Kami banyak kekurangannya karena terjebak dalam proses pembelajaran. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih kelompok yang pertama akan menyampaikan hasil dari tugasnya. Kita lanjut ke kelompok yang kedua, yaitu kelompoknya Mia, Ayu Mia, Saraswati dan kawan-kawan. Dan kembali. Masih dengan tugas yang sama, di mana peserta didik memaparkan terkait jenis hukuman disiplin, kategori hukuman disiplin berat, sedang, dan ringan, yang dimana jumlah pelanggaran di tahun itu mencapai 1.759 ASN yang dihukum. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut ke kelompok yang ketiga, menggunakan peserta yaitu Giovanni, Yuliani, Lutfi, Samsul dan Kelompok 3 membahas terkait jenis hukuman disiplin, di mana dari jenis hukuman berat seperti pemberhentian tidak hormat, kemudian di hukuman ringan seperti penurunan pangkat 1 tingkat selama 3 tahun, dan di terkait kategori hukuman disiplin ringan seperti teguran tertulis dan teguran lisan. Oke, alhamdulillah 3 kelompok sudah hadir ya. Terima kasih semuanya telah menyelesaikan tugasnya. Ada kurang-kurang wajar ya. Tapi alangkah lebih baiknya tugas-tugas selanjutnya lebih disempurnakan. Oke. Karena kan kita sekarang belajar masalah disiplin pegawai negeri sipil, dan kemudian kalian juga sudah menyelesaikan tugas analisis kasus. Jadi kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak? Jadi disiplin pegawai itu apa sih sebenarnya? Kesatuan pegawai untuk mentaati imbauan pemerintah, taat tata tertib dan melaksanakan tanggung jawab. Ada lagi yang pertama mungkin dari kelompok lain baru orang tua nih. Kelompok lain ya? Ya betul. Jadi pada intinya kalau kita merujuk dari kata disiplin itu sendiri ya, disiplin itu bisa kita sebut sebagai salah satu kunci keberhasilan ya dari sebuah bangsa. Kalau kita kaitkan dengan masalah negara, karena kan kita ini PNS menyangkut masalah negara, makanya ada kaitannya dengan masalah negara. Jadi disiplin ini merupakan salah satu kunci keberhasilan gitu kan dalam membangun sebuah bangsa, di mana sebagai pegawai negeri sipil atau sering kita sebut sebagai PNS, kedisiplinan bukan hanya soal kepatuhan kepada aturan saja, tapi juga wujud cinta tanah air dan tanggung jawab terhadap siapa? Terhadap negara dan masyarakat. Kemudian kalau kita tarik kembali kesimpulan disiplin pegawai ya, disiplin dalam konteks pegawai negeri sipil itu apa? Kalau kita tarik pengertian disiplin sebagai pegawai negeri sipil itu lebih ketaatan terhadap peraturan gitu. Selain peraturan lagi ada kode etik dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh negara. Ya. Kemudian juga seorang PNS itu memiliki peran yang sangat penting sebagai pelayan masyarakat dan menjaga stabilitas administrasi pemerintahan, yang dimana disiplin dalam pegawai negeri sipil itu salah satunya mencakup terkait masalah ketepatan
dalam apa? Dalam bekerja. Kemudian yang kedua terkait kepatuhan terhadap aturan, dan yang ketiga terkait masalah integritas dalam setiap tindakan, integritas dalam sebuah tindakan. Sekarang saya menanya kembali nih sebelum kita akhiri pertemuan ini. Menurut kalian kenapa disiplin itu penting dan merupakan bagian dari sebuah cara kita untuk membela negara? Kenapa saya ya, oke, ya. Jadi intinya ini, kenapa disiplin itu bagian dari bela negara? Karena bisa kita bayangkan seperti ini, seorang PNS ya itu tidak hanya bekerja untuk institusi saja. Perlu diingat sekali lagi, seorang pegawai negeri sipil tidak hanya bekerja untuk institusi saja, tetapi juga untuk bangsa. Nah, kedisiplinan para PNS ini mencerminkan rasa tanggung jawab terhadap negaranya, apalagi untuk orang-orang yang bekerja atau berhubungan dengan orang-orang luar, sehingga kedisiplinan pegawai itu mencerminkan kedisiplinan bangsa itu sendiri. Seperti dengan mematuhi aturan, mereka membantu menciptakan pemerintahan yang efektif dan terpercaya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk nyata dari sebuah bela negara. Kemudian gini, bisa kalian bayangkan seperti ini. Ada seorang PNS di sebuah kantor pelayanan, ya, yang selalu pertama hadir tepat waktu, yang kedua selalu memberikan pelayanan dengan ramah, kemudian memiliki profesionalitas yang tinggi. Nah, kira-kira itu nanti akan jadi cerminan enggak? Jadi ya, yang dimana nanti akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebaliknya, ada pelanggaran seperti datang terlambat, tidak melayani dengan baik, itu bisa saja melemahkan yang namanya wibawa sebuah negara. Akan jadi cerminan sebagai pegawai juga. Kemudian sebagai PNS juga sebenarnya sudah menanamkan nilai-nilai dari bela negara itu sendiri, karena nilai-nilai bela negara ini sebenarnya sudah diwujudkan atau bisa diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang sederhana, seperti yang pertama adalah bekerja dengan tulus untuk masyarakat. Yang kedua, mentaati peraturan dan hukum gitu. Hukum yang berlaku apa aja, ada Pancasila dan kemudian yang ketiga yaitu menjadi teladan disiplin bagi lingkungan sekitarnya. Itu juga merupakan bentuk dari penanaman nilai-nilai bela negara dalam bidang disiplin PNS. Jadi dengan menunjukkan nilai-nilai ini, secara tidak sadar dan secara tidak langsung, bahwa PNS itu telah menjaga kehormatan negara dan juga telah memajukan bangsa. Yang pada intinya adalah kesimpulannya, jadi disiplin bukan hanya sebuah kewajiban saja, kan? Tapi apa? Tetapi bentuk pengabdian terhadap negara. Ya, dengan menjadi PNS yang disiplin juga, kita tidak hanya menjadi pelayan masyarakat
masyarakat yang baik, tetapi juga menjadi penjaga nilai-nilai kebangsaan. Oke, karena kan kita itu bangsa Indonesia itu terkenal dengan apa? Dengan ramah. Makanya bukan hanya sekedar kita bermasyarakat, tapi ketika kita jadi pegawai pun harus mencerminkan ramah tamah tersebut. Jadi baiknya saya doakan mudah-mudahan di antara kalian semua ada yang menjadi pegawai Amin. yang bisa bertanggung jawab dan memiliki kedisiplinan yang baik. Amin. Itu mungkin ya kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Kita cukup karena juga udah waktunya pulang, itu kan waktunya kita pulang. Setelah ini kita laksanakan sholat berjamaah, kemudian pulang ke rumahnya masing-masing. Oke, sebelum kita tutup, silakan Ketua Kelas pimpin terlebih dahulu. Ya. Duduk siap, sebelum pulang berdoa dalam hati mulai. Sudah selesai. Siap gerak, siap menerima salam. Oke, pertemuan kita hari ini kita cukup sampai sini. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas tugasnya. Hati-hati di jalan, jaga kesehatan, jangan musim hujan. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di hari berikutnya. Terima kasih.